Baik, kita berjumpa lagi. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang app GameKit. Di sini adalah sebuah aplikasi software yang digunakan untuk membuat sebuah game. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda ingin melihat beberapa game yang sudah ada, nanti silahkan dicari di sini ada app GameKit. Di sini ada beberapa showcase-nya. Ini beberapa hasil yang dibuat menggunakan app GameKit ini. Nah, yang kita pelajari sini adalah fokusnya adalah ke game 2D, jadi 2 dimensi. Karena memang kebanyakan game hasil dari ini adalah 2 dimensi. Jadi bagusnya 2 dimensi, kita tidak terlalu banyak membuat karakter yang khusus gitu. Kalau misalnya game 3 dimensi, setidaknya kita harus bisa membuat karakter game gitu, dengan 3 dimensi. Tapi kalau misalnya 2 dimensi cukup menggunakan beberapa gambar dan sudah banyak ada di internet, nanti kita bisa menggunakan, walaupun sebenarnya app GameKit bisa gunakan 3 dimensi. Tapi kita perlu resource yang banyak. Maksudnya kita perlu karakternya kita buat sendiri, gambarnya harus 3 dimensi dan yang lainnya. Nah, saya ajar yang paling sederhana dulu. Jadi yang di sini yang pertama, satu yang saya ajarkan, di sini ada 2 pertemuan sebenarnya, tapi saya jadikan satu. Kita membuat tentang hello world. Nah, ini seperti biasa kalau saya membuat sebuah pemrograman, ada hello world, kemudian ada kita mengload gambar, kemudian kita membuat sprite, namanya sprite ini nanti ada objek yang berupa gambar, berupa uh, video dan yang lain, kita menggunakan sprite namanya. Kemudian kita bisa menggerakkannya. Jadi kita menggerakkan, nanti ada, kita pakai joystick ya. Kalau misalnya game kan ada joystick, tapi di sini kalau kita menggunakan laptop, nanti Anda menggunakan tombol kiri, kan biasanya di joystick kan ada tombol kiri atas, kanan, bawah. Nah, di sini kita gunakan nanti tombolnya A untuk kiri. Ya. Di sini nanti ada tombol kirinya menggunakan A, keyboard A untuk kiri. Mungkin kalau yang Anda sering main game sudah tahu ya, D di sini untuk kanan, kemudian kalau atasnya W untuk atas, nanti menggerakkannya, kemudian S untuk di bawah. Ya, di bawah. Nah, ini yang kita gunakan. Kalau misalnya punya joystick, ya pakai joysticknya, pakai menggerakkan kiri atas kanan bawah. Kalau menggunakan keyboard berarti ini. Nah, aplikasi ini nanti bisa dalam bentuk langsung format jadi APK atau jadi aplikasi dalam bentuk Windows. Tidak masalah. Berarti kalau misalnya Windows Anda gunakan ini, kalau misalnya nanti berbentuk APK Android, berarti nanti tinggal install Android, otomatis akan muncul joysticknya. Ya, joysticknya di layar akan muncul nanti. Nah, tanpa menggunakan shortcut ini lagi. Nah, ini kita akan pelajari. Nah, sementara nanti silahkan buka app GameKit-nya, AGK ya. Nah, namanya. Nanti untuk link install nanti akan saya berikan di deskripsi. Ya. Di sini saya langsung saja membuat projectnya. Ini menunya sederhana sekali karena nanti kita fokuskan adalah codingnya. Menu sederhana, tidak terlalu banyak menu. Silahkan buat project dengan klik new. Ya. Nanti silahkan disimpan di mana. Ya, disimpannya silahkan nanti. Saya misalkan di sini buat AGK, saya buat project, saya buat folder baru. Ini adalah demo, misalkan saya buat. Demo sudah ada ya. Project tutorial. Tutorial ini saya buatkan folder lagi, pertemuan 1. Ya. Pertemuan 1. Kalau sudah, silahkan oke. Nah, nama projectnya silahkan isikan di sini, pertemuan 1. Nanti bisa dirubah nanti di sini. Silahkan pilih create. Nah, ini defaultnya awalnya. Jadi kalau misalnya nanti ada sudah buat project akan ada seperti ini. Nah, untuk running projectnya, ya, untuk running projectnya atau menjalankan, nanti tekan F5 boleh atau klik run di atas ini. Nanti kalau misalnya nanti sukses atau berhasil akan muncul seperti ini, sesuai dengan codingnya. Kemudian nanti kalau ada error akan nanti ada petunjuk di bawahnya di sini compilernya. Baik, untuk pertemuan pertama tidak saya akan bahas semua detail ini ya. Kita akan sekarang fokusnya ke sini dulu. Yang pertama membuat hello world seperti biasa. Nah, di dalam AGK ini,
nanti sebenarnya dia akan mendeteksi setiap dalam waktu tertentu dia akan mendeteksi gerakan atau mendeteksi apa input yang Anda berikan gitu. Nah, jadi dia akan mendeteksi. Jadi sehingga Anda perlu nanti perulangan di sini loop ya. Anda perlu loop ini ya. Jadi coding yang Anda ingin taruh di sini, tadi taruh di sini. Kalau ingin berubah, misalnya coding bergerak taruh di sini. Gitu. Tapi untuk mendeklarasikan Anda taruh di luar sini ya, di luar ini. Tujuan do loop dia akan mengecek setiap sekian detik. Jadi ada per milidetik ya, dia akan mengecek perintah Anda. Karena kan kalau misalnya kita mau game kan dia tidak mungkin diam layarnya, pasti akan bergerak terus. Nah, fungsinya adalah ini untuk menggerakkan di sini. Ya. Jadi biar setiap saat dia akan mengecek gerakan yang kita buat. Nah, di sini yang pertama Anda bisa menggunakan yang namanya print, perintah print, do loop di dalam print. Ini silahkan Anda buatkan print. Ya. Seperti biasa kalau misalkan ada apa namanya ingin mengetahui alternatif apa yang bisa dibuat, kontrol spasi ya. Print di sini silahkan isikan apa, misalkan hello world ya, tutup. Nah, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa basic. Kalau Anda pernah belajar tentang Visual Basic, Quick Basic, atau misalkan VBA, itu sintaknya akan sama dengan ini. Nah, setidaknya sebelum Anda belajar game ini, Anda sudah paham tentang perulangan, tentang percabangan, tentang array itu sudah paham. Gitu. Dia bisa tidak belajar dari awal lagi. Nah, jadi syarat Anda bisa membuat game ini pertama belajar perulangan. Jadi saya tidak akan bahas terlalu detail gimana perulangan itu karena mungkin Anda semua sudah tahu tentang perulangan. Nah, coba run di sini. Nah, setelah ngeprint ini nanti Anda perlu namanya scene. Ya, scene ini digunakan untuk merefresh layar. Ya, merefresh hasilnya. Kalau Anda sudah buat perintah, kadang kita perlu refresh layarnya ini. Jadi akan menjelaskan terus menerus ini setiap sekian detik dijalankan terus menerus ini. Nah, kalau belum di sync nanti dia tidak akan muncul. Jadi kalau misalnya Anda print lagi di bawahnya di sini, nah Anda akan print di sini ya. Misalnya saya buat di luar ini. Ya, saya buat di luar misalkan tidak perulangan. Anda stop dulu atau klik yang sini. Nah, ini akan ngeprint satu, di bawah tidak akan di print gitu. Nah, dia tidak akan di print sini karena dia belum di sync. Kalau misalnya mesinnya di sini, nah di sini misalnya ada sync, nah dia akan ngeprint duanya gitu. Ya, jadi sini istilahnya menampilkan hasil itu ke layar. Nah, biasanya nanti kalau misalnya ada gerakan, berupa gerakan, tidak mungkin Anda nge-sync terus, berarti dia ada ditaruh dalam loop ini. Jadi kalau misalnya saya taruh di awal scene-nya, nah misalkan, dia akan tetap nge-print 2. Kenapa maksud itu? Dia pertama dia nge-sync di sini. Di sync berarti dia adalah kosong, maksudnya kosong. Setelah itu dia cetak loop, karena ini loop dia akan terus diulang sampai kita tutup aplikasi dia terus diulang ini. Sehingga akan dibaca ini. Scene cetak baru di scene. Berarti yang dibaca menampilkan ke layar adalah scene yang kedua kali. Karena scene pertama masih kosong, dicetak baru scene ke berikutnya. Gitu. Ini fungsi dari do loop ini. Gitu. Jadi semua perintah nanti perulangan taruh di sini, jangan di luar. Kalau di luar berarti hanya sekali saja. Tapi kalau do loop ini dia akan diulang terus menerus. Gitu. Sampai nanti Anda menutup aplikasi ini baru selesai. Nah, jadi sehingga nanti biasanya scene itu ditaruh di tempat tertentu gitu. Kapan nanti mau ditampilkan hasilnya baru di scene. Nah, itu kira-kira di dasarnya itu pertemuan pertama gitu. Jadi Anda membuat project, kemudian membuat project, kemudian bagaimana meminta hello world. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana perulangan di sini ya. Perulangan yang jelas kalau misalnya Anda melakukan perulangan pasti menggunakan for kan tidak atau while gitu. Nah, sekarang saya ajarkan menggunakan for. For yang jelas ada inisialisasinya misalnya i sama dengan berapa dari sampai berapa gitu. Nah, di sini nanti formatnya lah seperti ini. Saya ingin cetak hello world sebanyak 10 kali ke bawah itu misalkan ya. Saya bisa menggunakan for, variabel ini bebas. I sama dengan 1 to 10. Nah, i 1 to 10. Di sini isikan next i gitu. Nah, ini opsional, boleh diisi i, otomatis akan ngecek di sini. Nanti kalau misalnya ada banyak perulangan, baru perlu kita menggunakan ini. Next yang mana maunya ini, ya. Saya stop dulu, saya run. Dia akan ulang sebanyak 10. Ya ini. Kemudian kita bisa juga menggabungkan hello world. Misalnya ini saya ingin mengambilkan 1 sampai 10-nya, gimana caranya?
Nah, Anda tambahan menggunakan plus. Kalau di PHP kan kita gunakan titik, tapi kalau sini kita gunakan plus. Plus kita gunakan i. Nah, stop dulu. Nah, ini kan ada error gitu ya. Ini error, ini kan tipenya string. Sedangkan ini adalah angka, ini kan integer ini, angka. Anda harus jadikan string dulu. Nah, di sini saya jadikan string dulu. Nah, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini untuk perulangan. Nah, perulangan di sini kalau misalnya dari 10 ke 1 juga sama, bisa silahkan 10 to 1. Nah, apa bedanya di sini? Nah, dari 10 ke 1 ini dia akan jalan. Kenapa? Karena dia kan nambah 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini harus stepnya min 1 gitu. Ya, stepnya min 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan di PHP ya, kalau saya contoh PHP kan misalkan SA string A lebih kecil sama dengan 1. A sama 1. Ya, string A lebih kecil sama dengan 1. Ini. A plus plus. Nah, ini kalau di misalkan di PHP kan seperti ini. Nah, plus-plus ini kita gunakan step. Gitu. Kalau misalnya dari 1 sampai 10 tadi, berarti stepnya adalah 1, tidak usah diisi. Kalau step 1 itu boleh tidak diisi. Ya. Untuk mematikan perintah, Anda gunakan seperti di PHP. Ini boleh diisi, boleh dihilangkan step 1. Kalau stepnya 2, berarti dia nambahnya 22. Ya, dia nambahnya 22. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Hello world 1, 3, 5, 9. Saya tidak akan bahas terlalu detail tentang perulangan. Yang jelas nanti kita akan gunakan ini salah satunya untuk melakukan perulangan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang paham, silahkan boleh dikomentari ya. Jadi untuk yang pertemuan pertama, jadi for ini silahkan nanti coba, gitu ya. Kalau ini tidak dicoba, Anda tidak akan bisa. Gitu. Nah, di sini bahasanya nanti murni coding, ya murni coding. Artinya kalau misalkan desain tidak terlalu banyak, kita tinggal download saya gambar. Jadi saya tidak ajarkan kalian membuat gambar, enggak. Paling saya ajar cuma meriset saja. Tetapi untuk kita di sini belajar full codingnya biar tahu algoritmanya. Kalau Anda sudah bisa ini, nanti di dalam AGK itu ada yang desain. Jadi kita tinggal tarik-tarik saja. Kita masuk gambar tinggal tarik. Itu ada. Kalau Anda sudah belajar ini, karena Anda adalah seorang programmer, jadi setidaknya bahasa basic ini harus tahu gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan pertama gitu. Jadi Anda belajar tentang ini. Gitu. Nah, berikut saya buat project baru lagi ya. Di sini saya buatnya di tutorial, saya buatnya di buatkan baru lagi ya, pertemuan 2 gitu. Nah, untuk sementara karena ini belum berupa project, artinya dia bisa dia berkelanjutan. Nah, silahkan buat baru, nggak masalah. Ini adalah pertemuan 2. Jadi pertemuan 1. Sekarang pertemuan 2 ini. Nah, di sini di pertemuan kedua, nah saya hapus dulu ya, jadi biar tidak terlalu banyak Anda bingung codingnya itu karena kita belum pelajari sampai segitu. Di pertemuan kedua di sini adalah tentang virtual resolution. Nah, layarnya ini kita harus atur nanti berapa piksel dia ukuran layarnya. Nah, biasanya kalau misalnya di laptop, kalau misalnya pernah lihat itu ada namanya di layar dulu ya, sekali itu ukurannya adalah 1024 kali 768 ya. Dia berkembang sampai HD, sampai yang 1920 sampai 1080 px gitu ya, sampai HD gitu. Nah, biasanya perbandingan itu 3:4 biasanya kalau misalnya kalau game itu biasanya 3:4 perbandingannya. Jadi misalnya sih 800 lebarnya kali 300, atau misalnya kalau dia landscape berarti 300 dikali 400, portrait maksud saya. Nah, biasanya game itu kan kebanyakan landscape. Nah, kita gunakan nama set. Nah, di sini sudah ada set virtual resolution. Ya. Set virtual resolution ini width-nya itu adalah misalnya 1024. Atau misalnya saya lebih gampang 800, berarti di sini adalah lebarnya 600 biar 4:3. Ini bukan berarti nanti ukurnya ketika misalnya HP-nya gede misalnya ya, dia akan kecil, enggak. Dia akan di resize sebesar HP-nya itu, tetapi nanti yang maksudnya 800 sama 600 adalah ukuran pikselnya itu. Jadi semakin besar nanti piksel ini berarti semakin tajam gambarnya gitu.
dia tetap full screen di HP, tetap full screen. Misalnya HP Anda adalah 1600 kali, misalkan HP Anda 1600 kali 1200 ukur HP, dia akan tetap dipulkan sampai segini. Tapi nanti agak pecah dikit gitu, ya. Nah, jadi Anda buat seminimal mungkin tapi supaya muat gamenya. Kalau misalnya bentuknya kotak, misalnya 800 kali 800, berarti kan dia bentuknya kotak. Sedangkan HP Anda kan agak lonjong, berarti dia akan di tengah-tengah kiri kanan akan kosong. Ya, ini kira-kira nanti ini akan kelihatan ketika nanti Anda menambahkan gambar. Kalau misalnya ukurnya kecil, gambarnya besar, berarti harus di-resize gambarnya biar kecil. Ya, ini visual resolution-nya. Belum kelihatan di sini. Ya. Itu kenapa dia diam? Karena dia belum ada dulu-nya. Ya. Dia langsung selesai gitu karena dia tidak diulang. Ya. Kalau diulang dia akan terus di sini. Nah, ini standar kalau misalnya Anda buat kode, buat project, setidaknya harus ada ini nanti. Do look since, ya. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah, ingat ya, width ini adalah dalam pixel. Width adalah lebarnya, height-nya dalam tingginya dalam pixel. Sekarang kita meload gambar. Nah, Anda silahkan cari gambar ya, smile, icon yang sederhana saja dulu. Untuk gambar pesawat apa ya. Nah, semua nanti usahakan gambar dalam PNG gitu. Karena nanti kalau misalnya berupa karakter kan tentunya ada putihnya. Kalau misalnya gambarnya misalnya ada putih ini kan tidak bagus nanti kalau digerakkan. Jadi setidaknya keliling ini harus di silakan nanti PNG kali. Cari sini PNG. Ini cari gambar yang berupa PNG gitu. Jadi di belakang itu adalah kosong. Nah, di Google ada banyak ya, Google ada banyak gitu. Yang berupa kosong ada banyak. Nah, ini sebenarnya ini ada putihnya, jadi nggak boleh gambar seperti ini ada putihnya. Cari nanti yang ada kosongnya, yang kosong di belakang itu. Ya, ini kosong. Kalau misalnya saya buka di tab baru, ini cirinya berarti dia kosong. Ya, jadi dia tidak akan mempengaruhi background di belakangnya. Nah, silahkan dicari, silahkan simpan ini, simpan image. Saya taruh di tutorial tadi, di pertemuan kedua. Taruhnya di folder media, smile.png, ya. Smile.png. Jadi pastikan ini gambarnya ukurnya adalah besar ya. Saya buka dulu gambarnya. Ini ukurnya berapa ini? 480 kali 480 ya. Sudah terlalu besar ya kalau bisa nanti Anda sesuaikan di sini. Nah, cara load yang pertama Anda gunakan namanya load image ya. Load image. Load image. Ya, di tab saja. Load image nanti ada dua parameter. Yang pertama integer ID adalah ID dari gambar ini. Yang kedua file name-nya. Dia otomatis akan mengarah ke folder image. Jadi kalau misalnya nanti Anda lihat di sini, nah di sini, ini tadi pertemuan 1, pertemuan 2 ya, dia akan mengarah ke sini. Ya, dia akan mengarah ke media ini langsung. Anda tinggal langsung smile-nya tinggal isikan smile.png. Gitu. Kalau misalnya di dalam folder itu nanti ada folder lagi, berarti tinggal ditambahkan sama seperti tadi. Misalkan apa? Folder icon gitu, misalkan diisikan seperti ini. Kalau ingin mengelompokkan gambar, berarti Anda taruh smile itu di dalam folder icon gitu. Nah, kalau bisa langsung silahkan langsung di sini. Ini belum tampil. Jadi ini belum tampil, langsung di sini belum tampil. Nah, kita bisa sekarang untuk menampilkannya kita harus buat nama sprite ya. Kadang di dalam sebuah game itu ada terdapat gambar yang sama tetapi banyak. Nah, itu ngeload cuma sekali gambar, ingat ya. Ngeload gambar sekali tapi sprite-nya yang banyak. Nah, jadi saya ulang, misalkan ada game soal tembak-tembakan ya. Ada musuhnya kan banyak, musuhnya pasti kan sama bentuknya. Itu ngeload gambarnya sekali, tapi sprite untuk musuhnya itu yang berkali-kali. Nah, sehingga di sini nanti Anda load sprite namanya. Load sprite. Nah, di sini sprite yang pertama adalah indeksnya dari 1. Kemudian string image filenya di sini. Itu adalah yang sesuai di sini. Ya, 1 gitu. Nah, maka nanti Anda harus hafalkan gambarnya ini. Kalau saya tampilkan, nah, ini bukan apa namanya, load sprite.
load spread. Bukan load spread, berarti create spread ya. Ya, create spread. Nah, create spread kemudian yang pertama adalah satu, kemudian sini adalah satu. Ya. Satu ini menandakan dari apa namanya ID dari sprite-nya ya, sprite satu. Kalau misalkan satu yang ini adalah ID gambarnya. Kalau misalnya gambarnya dua, Anda di sini ganti dengan dua. Kalau misalnya saya isikan satu, berarti dia tidak muncul gambarnya. Ya, di sini berarti masukkan dua. Sesuai dengan ID gambarnya. Tadi kan mungkin dalam satu project ada banyak gambar. Kita gunakan di sini adalah create sprite, gitu ya, membuat sprite sendiri. Kalau tadi yang tadi mengambil dari yang sudah ada. Nah, bagaimana sekarang memposisikan dan mengubah ukuran sprite? Jadi mengubah ukuran sprite nanti kita gunakan sini adalah set sprite size namanya, ya. Set sprite size, ya. Ingat, kita buat ini adalah di luar perulangan, di luar perulangan ini. Karena kita buat nanti pastikan sekali memanggil sprite, membuat sprite juga sekali, gitu. Nanti kalau ingin menggerakkan baru di sini, karena ini kan diulang-ulang. Jangan Anda naruhnya di sini nanti akan berat nanti ya. Setiap saat dia memanggil sprite, membuat sprite, jangan seperti itu. Jadi manggilnya di atas sini, kalau misalnya nanti menjalankan atau menggerakkannya baru buat di sini. Create sprite set sprite size di sini adalah sesuai dengan edit sprite-nya yang sini satu. Kemudian di sini width itu berapa? Misalnya saya isikan 32, di sini juga 32 misalkan. Jadi kalau Anda run seperti ini. Nanti create sprite size. Set sprite size. Nah, berikutnya adalah menyesuaikan posisi di sprite-nya. Ya, saya ingin menaruh posisi sprite-nya di mana gitu. Misalnya sini set sprite position. Nah, ingat ukuran layar adalah 800 kali 600. Misalnya adalah 50 kali 50 ya, biar gampang membaginya. 800, 800, 600. Saya ingin di tengah-tengah. Nah, saya sini adalah 400, tengah-tengah 300. Nah, spreadnya yang pertama, spread yang mana mau diposisikan ya. Ini kira-kira tengah-tengah enggak? Bukan. Nah, ketika Anda memposisikan sebuah spread itu menjadi di tertentu, berarti dia akan kiri atasnya diposisikan itu. Berarti ini posisi 400 adalah antara ini ke sini itu 400 ya. X ini, jadi 400 adalah dari kiri ini 400, sedangkan sini dari sini ke sini 400, sehingga sebenarnya posisi sprite ini adalah bukan tengah-tengah, tapi dia agak ke kanan gitu ya. Agak ke kanan, nanti ini kita gunakan, ini yang sangat perlu nanti ketika nanti Anda membuat benar-benar yang real, ada apa namanya, ada lintasannya dan yang lainnya, harus posisinya harus pas. Terus bagaimana caranya biar posisinya tengah-tengah? Ya, ini kan posisinya seperti ini ya. Biar tengah-tengah gimana? Berarti ini agak digeser sedikit. Digesernya seberapa? Digesernya setengah dari ukuran sprite ini. Ya, kira-kira bingung, saya ulang. Jarak sprite ini adalah 400. Ini kan lebar layarnya 800. Jarak sprite-nya 400, berarti dari sini ke sini 400. Dari sini ke sini juga 400, berarti dia berada di 400 tapi di sisi kanannya. Biar tengah-tengah, saya geser setengahnya ini. Setengahnya berarti 25. Berarti ini dikurangi 25. Ini juga sama dikurangi 25 biar dia pas di tengah-tengah. Nah, ini baru pas tengah-tengah. Kalau tidak percaya silahkan ukur sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari lebih detail tentang posisi, tentang ukuran itu nanti di berikutnya. Penting Anda bisa memposisikan gitu ya. Nah, ini ditaruhnya seperti ini. Kalau misalnya Anda inginnya di pojok kiri atas, berarti satu. Sini satu. Ya. Yang paling awalnya satu. Nah, itu kira-kira. Nah, saya biarkan saja, anggap saya ini tengah-tengah. Nah, berikutnya menggerakkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita menggerakkan menggunakan tombol navigasi ini. Gitu. Tombol navigasi ini kita gunakan untuk menggerakkan. Nah, gimana cara menggerakkannya? Sebenarnya kalau Anda tekan tombol, ini belum menggerakkan gambar. Ini namanya menggerakkan joystick saja, tapi belum kelihatan. Nah, untuk mengecek sudah bergerak atau belum, kita menggunakan nanti di sini. Kita coba cek di sini ya. Anda silahkan print, ya, print
get joystick X. Nah, get joystick X ini artinya kita akan ngecek apakah dia joystick itu bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau pull, dia akan pull ke kiri, dia bernilai -1. Ya, kalau pull ke kiri dia bernilai -1. Kalau misalnya pull ke kanan dia bernilai +1. Kalau 0 berarti dia tidak digerakkan. Kalau misalnya digerakkan, kadang kan ketika tekan misalkan A ini kan kiri ya. Ketika kita tekan A tapi sebentar tuh baru setengah geraknya. Jadi kalau misalnya kita pull, kadang kan kita bisa menggunakan klik pull lama, dilamakan tekannya berarti dia pull, dia langsung satu. Yang saya coba misalnya sini ya. Nah, kiri. Nah, kanan. Kalau pull saya gerakkan, pull klik D-nya dia akan geraknya 1 gitu. Nah, kalau pull kirinya atau A-nya kan geraknya -1. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika saya gerakkan ke kanan, dia akan menambah posisinya semakin ke kanan. Berarti nanti posisi ini 400 kita tambahkan dengan 1, terus kita tambahkan dengan posisi joystick ini. Kalau joystick 1 berarti ini akan dengan 401, 402, 403 dan seterusnya. Nah, nanti setiap ini Anda gunakan variabel ya. Di sini ada namanya spread. Saya singkat spread X, berarti posisi spread yang ke X adalah 400, spread Y itu adalah 300. Nah, di sini silahkan nanti digunakan SY, SX. Ini sama saja ya, kita belum menggerakkan. Ya, jadi kita gunakan variabel. Nah, ketika menggerakkan ke di sini, ini saya matikan dulu. Ya, jadi SX ya, SX sama dengan SX plus get joystick X gitu. Jadi kalau misalnya sini berarti kalau misalnya 400 udah 400 tambah 1 kalau kanan. Kalau misalnya ke kiri berarti 400 dikurangi 1. Nah, kita coba sini. Nah, ini dia belum menggerakkan spreadnya. Setelah nanti Anda atur, Anda gerakkan spreadnya sekarang sini. Set spread position. Ya. Spread 1 SX SY di sini. Nah, ini boleh dimatikan perintahnya. Kita sudah di dalam do. Nah, ini. Ya. Nah, harus banyak. Ini kan geraknya sedikit-sedikit ya, karena bayangkan nih layanan 800 tapi geraknya cuma satu-satu saja. Nah, supaya nanti bisa lebih cepat, nanti ditambahkan boleh ini. Dikali 10 misalkan. Ya. Nah, jadi sekali gerak itu akan banyak. Nah, jadi akan 1 sampai 10. Makin cepat dia geraknya. Pakai D, A, dan seterusnya. Gimana kalau ke atas? Ke atas kan belum bisa. Nah, kita tinggal copy sini. SY, saya buatkan variabel SY sama dengan SY ditambah, sekarang kalau X berarti adalah Y di sini. Nah, kita kali 10. Nah, sehingga kita bisa gerakkan ke atas, bawah, dan yang lainnya. Nah, ini sebagai dasar nanti Anda dalam menggerakkan sebuah spread untuk membuat sebuah game gitu. Ini tidak diperlukan lagi. Nah, ini kira-kira untuk pertemuan 1-2. Jika ada yang tanya, silahkan nanti diberikan komentar. Nanti silahkan dicoba dengan yang lain. Mencoba dengan 2 gambar boleh, atau mencoba dengan gambar yang lebih bagus ya. Jadi yang saya gunakan adalah sprite biasa. Nah, tujuan nanti kita terakhir adalah membuat sebuah project shooter ya. Jadi ada nanti lintasnya bergerak, kemudian kita menembakkan, ada musuh juga menembak, seperti itu nanti kira-kira project akhirnya. Nah, itu kira-kira untuk pertemuan kali ini. Jadi rangkum materinya ini. Nah, oh ya lagi satu di sini ada set joystick screen position. Jadi yang saya bilang tadi di Android itu ada joysticknya, biasanya ada tombol untuk navigasi gitu ya. Kalau misalnya kita pakai di laptop kan ada tombol pakai Z, S, D, A, W gitu biasanya kita gunakan. Tapi kalau di Android supaya nanti muncul joysticknya, kalau Anda perlu menggunakan ini, ya. Kalau Anda perlu menggunakan joystick ini, Anda harus setting dulu set joystick screen position. Set joystick screen position. Ini posisinya apa? Untuk menyeting di mana posisi dari joysticknya itu. Ya. Nah, X itu berarti misalkan kalau Anda ingin di pojok kanan bawah, berarti sesuaikan dengan sini. Pojok kanan bawah. Berarti misalkan berarti di 1 di sini, Y-nya berarti di bawah, berarti sekitar 500. Size-nya berapa? 200 gitu misalkan. Jadi nanti di pojok. Nah, di sini nggak kelihatan karena kita udah ngeliat. Jadi dia akan ada di sini nanti ukurnya 100. Ini 200 ukurnya nih.
200 segini nanti di sini joysticknya. Kalau Anda ingin joystick di kanan, berarti Anda tinggal ganti ini. Ini adalah labnya, berarti di mana misalkan di 600, berarti dia di sini. Tidak mungkin nanti joystick ini di tengah-tengah ya, mungkin pasti di antara di kiri atau di kanan kan gitu. Ini perlu diatur nanti. Kalau sementara mungkin tidak kelihatan ya, karena kita gunakan laptop. Nanti kalau sudah di HP Android baru kelihatan joysticknya. Nanti kira-kira kalau misalnya ditanyakan silahkan nanti ditanyakan. Kalau tidak, saya akhiri sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.